Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing EIGRP. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini saya ada target pembelajarannya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang teori dari dynamic routing. Yang selanjutnya ada konfigurasi dynamic routing EIGRP. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jadi dynamic routing adalah sebuah routing dengan otomatis. Nah, jadi routing ini kan adalah suatu proses pengiriman data dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, maksudnya ini adalah dynamic routing ini adalah routing dengan otomatis. Jadi kita itu mengkonfigurasi routing ini cukup sekali saja dan selanjutnya akan secara otomatis dikonfigurasikan, dia langsung terhubung dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi kita itu tidak usah konfigurasi secara manual. Jadi kan waktu static routing ini kan static routing kan kita konfigurasinya secara manual dan juga panjang. Nah, di dynamic routing ini kita cukup mengkonfigurasinya sekali lalu langsung terhubung. Dia secara otomatis ini routingnya ini akan langsung terhubung, jadi kita tuh tidak capek lagi mengkonfigurasinya. Nah, jadi salah satu dari dynamic routing ini adalah EIGRP. Jadi EIGRP ini adalah salah satu mode routing dynamic atau otomatis yang mana biasanya EIGRP ini dipakai antar Cisco dengan Cisco. Nah, maksudnya ini adalah EIGRP atau konfigurasi EIGRP ini dipakai jika router yang kita pakai ini adalah router Cisco dengan Cisco lagi. Nah, misalnya saat kita mengkonfigurasi router atau nge-routing tapi routernya ini Cisco dan yang satunya lagi bukan Cisco. Nah, maka konfigurasi EIGRP ini akan terjadi masalah atau error. Jadi tidak akan sukses. Jadi konfigurasinya itu akan error. Nah, jadi biasanya ini EIGRP ini dipakai, konfigurasi EIGRP ini dipakai jika router yang kita pakai ini adalah router Cisco dengan Cisco lagi. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Nah, jadi di dynamic routing ini kita menggunakan Interface Connected Network. Nah, di sini itu jadi kita itu akan memperkenalkan si jaringan ini dan ini itu akan langsung terhubung dengan jaringan router B. Nah, misalnya itu di dynamic routing ini kita cuman perlu konfigurasi network dari si IP router dan juga gateway si ini. Kita coba mengkonfigurasi networknya dari dua ini dan router B juga sama. Jadi kita mau konfigurasinya cuman memasuki network dari 10200, lalu router B juga 10200 karena network, lalu ini juga ada 92.168.20, lalu router B juga ini 192.168.10. Jadi kayak kabel yang connected tuh kan kabel si 10.2 dan 192.1 ini. Nah, router B juga yang connected itu adalah 10.201 dan juga 11. Nah, nantinya ini dynamic routing ini akan secara otomatis atau secara dynamic akan saling terhubung. Jadi kita tuh hanya mengkonfigurasi di bagian ini aja, kita itu kayak apa ya, mempromosikannya. Jadi advertise connected network ini, jadi router A ini mempromosikan IP dari ini dan ini ke si router B. Router B juga sama, dia mempromosikan IP ini dan juga IP ini ke si router A. Nah, jadi nanti itu si router B ini misalnya si PC B ini pengen mengirim data ke PC A. Nah, karena
kita sudah mempromosikan IP ini dan router B juga udah mempromosikan ini, yang mana kan si jalur yang bagian sini nih, karena kan networknya di 10200, router B juga 10200. Nah makna kan network dari kedua ini tuh sama. Nah maka ini tuh sudah pasti terhubung, ini sudah pasti saling terhubung. Maka dari itu dynamic routing ini bakalan, si router B ini bakalan langsung terhubung ya secara otomatis tuh. Si PCB ini kan mengirim data set. Nah secara otomatis router B ini karena mereka dua udah saling mempromosikan akan langsung mengirim ke router A karena mereka berdua udah saling terhubung. A yang 10200 dan juga 10200 ini kan kita mempromosikan networknya dari network ini dan network ini. Nah mana kan network kedua ini tuh sama, nah jadi bakal saling terhubung. Jadi si PCB ini saat mengirim data akan langsung mengirim ke router A, dan lalu router A ini akan mengirim ke root PC A. Jadi si 10202 dan 10201 ini sudah saling terhubung karena mereka berdua sudah saling mempromosikannya melalui network. Nah mana kedua router ini kan networknya sama gitu, kayak ya sama, ini 200, ini juga 200, di mereka itu sudah saling terhubung. Oke, biar kita bisa lebih mengerti cara mengkonfigurasinya, kita langsung saja ke prakteknya. Nah oke, jadi ini ada topologinya seperti ini ya. Ada router PC, dan juga ada VLAN. Yang ini ada VLAN 50 dan ini VLAN 40. Nah kita langsung saja mengkonfigurasi kedua router ini dulu ya, biar kita mudah. Nah jadi di sini kan sudah ada 10.11.1, 10.11.2, 168, 10.1, 21, 10.2 dan 22. Kita masuk saya ke router 1, kita masuk ke CLI, IN config. Nah di sini kita seperti biasa menambahkan IP-nya. Kita masuk ke jaringannya, kita masuk ke gig dulu, lalu IP add yang itu ini ya 10 10 10 1 10 10 10 1. Jangan lupa subnetnya 0, lalu no SH, kita nyalain kabelnya. Oke, kita masuk ke ini gig 01 nya, gig 01, lalu IP add juga yaitu ini 10.1 192 168 10.1. Jangan lupa subnetnya, lalu no SH untuk menyalakan. Oke, jika sudah kita masuk ke router kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke jaringan gig 00, lalu IP add yaitu 10.10.2 255 lalu no SH, lalu kita masuk ke gig 01, IP add yaitu 21 ya ini, terus 255 lalu no SH. Oke, sudah saling nyala. Nah karena kita sudah menambahi IP nya, kita tinggal konfigurasi EIGRP nya. Cukup mudah ya mengkonfigurasi EIGRP nya.
Kita itu tinggal kita keluar dulu, kita masuk ke config, lalu kita tinggal router EIGRP. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya automuse system number. Nah, di sini itu kita itu kayak bisa memberikan sistem number yang mana bisa mengirimkan 1 sampai 65535, banyak banget ya. Jadi kita itu bisa menentukan bebas mau berapa saja. Tetapi di EIGRP ini, jika kita menentukan misalnya router yang ini tuh EIGRP-nya 10, maka router yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya harus 10 juga agar saling terhubung. Jika misalnya router 1 10 lalu router 2 20, maka EIGRP ini tidak akan saling terhubung. Jadi si automuse system number ini harus saling sama ya, antar router tuh harus sama. Ini kita 10 saja. Oke, kita sudah masuk ya, di sini tuh sudah ada router. Nah, di sini kita tinggal masukkan networknya. Nah, networknya ini adalah network dari si gig 00 ini dan juga gig 01 ini, atau yang jaringan yang connected. Jadi si router 1 ini kan jalur yang connected ini adalah 10.10.10.1 dan juga 192.168.10.1. Jadi networknya adalah kedua itu. Jadi di sini tinggal 10 10 10 0 karena network ya. Lalu yang bawah yaitu ini 10 1 192.168.10.0 karena network. Oke. Jika sudah, kita router konfigurasi EIGRP di router kedua. Kita exit lagi, lalu router EIGRP 10. Jadi kita harus sama ya antara router 1 dan router 2. Karena router 1 itu EIGRP-nya 10, maka ini juga 10. Lalu kita masukkan networknya. Ini juga sama ya, di router kedua ini jalur yang connected ini adalah 10.10.10.2 dan juga 21. Jadi di sini kita tinggal masukkan 10 10 10 0 dan juga ini artinya itu sudah saling terhubung ya, sudah naik buat dia, sudah tetanggaan. Jadi si router 2 dan router 1 ini sudah saling tetanggaan. Lalu network sini ya, 21-nya itu 68.20.0. Oke. Sudah deh selesai untuk konfigurasi EIGRP-nya. Cukup mudah ya. Jadi kita cuma menambahkan router EIGRP, lalu ini angkanya bebas tapi harus sama di tiap routernya. Lalu di sini ada networknya. Network ini itu ditentuin dari si routernya ini connected atau kabel connectednya itu yang mana aja. Yang mana kan router 2 ini yang connected itu adalah 10.10.2, lalu 162.168.21 dan juga 20.20.21. Nah, kita tidak mengkonfigurasi 20.20.21 ini karena nanti saja ya saat di router ketiga. Nah, lalu di router ke-1 ini kabel yang connected ini adalah 10.10.10.1 dan juga 162.168.10.1, yang mana berarti kedua ini adalah di konfigurasi EIGRP ini adalah network dari kedua kabel yang connected itu. Oke, kita tambahin IP dulu ya di PC-nya. Kita belum menambahkan IP-nya. 192 168 10 2. Lalu ini 192, oh sorry, ini 2. Lalu ini 255.
192.168.10.1. Oke. Lalu yang ini juga 192.168.22, 192.168.21. Oke, kita coba saling mengirim. Pasti violet ya. Nah, successful. Jadi PC0 dan PC1 sudah saling terhubung. Jadi router 1 dan router 2 ini sudah saling terhubung ya. Kita coba cek ya. Tuh di sini dia sudah muncul ya. Sudah saling neckboard, dia sudah saling tetanggaan. Kita coba cek ya. Do show IP route. Nah, di sini sudah bertambah ya, ada D. D ini adalah nih DEIGRP. Jadi mereka berdua ini sudah saling terhubung dengan EIGRP. Nah, yang tadi saya maksud adalah C atau connected. Nah, ini nih. C connected. Nah, jadi itu di sini sudah terlihat ya, C connected ini adalah 10.10.10 dan juga 168.10.0. Jadi kita itu di EIGRP itu tinggal memasukkan dari si connected ini dan juga connected ini. Nah, nantinya ini si EIGRP ini akan langsung secara auto mengirimkan ini ya, si 20 ini, yaitu si PC1 melalui via 10.10.10.2. Karena kan si 10.10.10 ini mereka berdua kan sama connected dari 10.10.0, jadi secara otomatis si 192.168.20.0 ini, yang mana kan 192.168.20.0 ini kan punyanya router 2. Nah, bahkan secara otomatis terhubung ke router 1 dari via 10.10.10.2. Jadi maksudnya dynamic routing ini ya. Jadi secara otomatis ini tuh si 20 ini akan terhubung melalui ini. Begitu. Oke, kita lanjut ya ke router 3. Kita masuk ke router 3. Dan untuk konfigurasinya sama persis seperti yang tadi ya. Lalu kita masuk ke interface dari G02 dulu ya. G02. Lalu kita tambahin IP ini 2022. Jangan lupa subnetnya. Oke, lalu no SH untuk menyalai si kabelnya. Lalu kita masuk ke interface yang bawah, yaitu 01. FA nya gig-nya. Oke, lalu IP add yaitu 31 ya. Jangan lupa subnetnya. Lalu no SH untuk dinyalain. Oke, kita langsung masuk juga ke router kedua. Kita tambah si G02 nya. INT G02 IP add 2021 255 lalu no SH. Oke. Selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi EIGRP-nya dengan router EIGRP 10, karena yang awal kita menggunakan 10, jadi semuanya akan memakai EIGRP 10. Langsung kita masukkan networknya. Nah, networknya itu kan tadi itu kita sudah memasukkan 192.168.21 dan 10.10.10.2.
Nah, berarti tinggal sisa 20 20 21. Nah, di sini tinggal masukin aja 20 20 20 kosong. Kenapa sih bisa 20 20 kosong? Ini itu terdiri dari ini ya. Kalau kita masuk ke do show IP root, nah di sini tuh kan ada connected. Nah, jadi kita menentukan network dari EIGRP ini dari si kabel-kabel connected ini. Jadi di router 2 ini kan connected dari 10 10 10 kosong, lalu connected 20 20 kosong, lalu connected 192 168 20 kosong. Nah, nantinya di EIGRP kita tinggal masukin network dari si C ini atau yang connected ini. Nah, nantinya EIGRP ini bakal langsung secara otomatis menghubungkan router IP yang ada di router lain. Jadi kita cuma menambahin yang connected dari routernya, nanti secara otomatis akan saling terhubung. Jadi kita cuma menambahin yang connected, dan nantinya EIGRP akan secara otomatis menghubungkan mereka gitu. Kita masuk ke ini, lalu kita exit, lalu kita konfigurasi EIGRP nya 10, jangan lupa kita harus sama semua ya, 10. Lalu network, nah di sini juga yang terhubung adalah 20 22 162 168 31 dan juga 30 30 31 yang connected ya. Jadi kabelnya tuh yang terkonek tuh 3 ini gitu. Di sini kita tinggal masukin aja networknya 20 kosong. Oke, tuh sudah terhubung ya, sudah neighbor. Dia sudah tetanggaan dengan router kedua. Lalu ini tinggal 192 168 30 kosong. Oke, exit. Kita cek ya, do show IP route. Nah, di sini ini sudah ada ya di 2020 kosong via 2021, lalu juga ini dan 10 kosong via 2021. Kita itu tidak usah mengkonfigurasi si IP ini ya, kan IP 10 kosong tuh kan di router 1. Nah, ini tuh secara otomatis router 1 dan router 2 ini akan terhubung ke router 3 secara otomatis. Jadi kita itu tidak usah mengkonfigurasinya. Jadi tuh langsung terhubung, dan ini juga si 20 terhubung. Kalau 30 itu kan punyanya dia, jadi tidak gitu. Tuh, ini 10 dan 20 ini langsung muncul, jadi langsung terhubung, padahal kita tidak mengkonfigurasinya. Jadi begitulah sistem dari dynamic routing. Kita coba cek juga ya di sini. Di sini tuh, di sini juga muncul ya 30 via 2022. Ini langsung muncul dynamic. Jadi kita itu tidak mengkonfigurasinya tapi langsung terhubung. Kita coba ya mengirimkan PC1 ke PC2. Oh, maaf, kita belum nambahin IP di PC kedua. 192 168 32 162 168 31. Oke, kita coba saling kirim. Pasti gagal. Oke, sukses ya. Kita coba PC 0 ke PC 2, sukses. PC 1 ke PC 2, sukses. Jadi mereka bertiga sudah saling terhubung. Kita tidak mengkonfigurasinya tapi saling terhubung. Itulah sistem dari dynamic routing. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi VLAN-nya ya.
Pertama kita namain VLAN-nya dulu saja. Kita masuk ke switch. VN config. Lalu kita masukin VLAN-nya, VLAN 10, VLAN 40 dan juga VLAN 50. Oke. Lalu kita daftarkan VLAN-nya, yaitu 02 dan 03. Berarti kita 02 ya. INTFA 02 SWMOACC, switch port mode akses, switch port ACC, switch port akses VLAN 40. Oke. Lalu si 03, lalu SWMOACC, SWACC VLAN 50. Oke. Keduanya sudah saling didaftarkan, sudah mulai kuning-kuning ya. Oke, sudah hijau. Lalu kita tinggal masuk ke router ketiga dan kita akan mengkonfigurasi EIGRP-nya. Pertama-tama kita tambahin IP dari 3030 ini, INT G 00 IP add 30 30 31 255 lalu no SH. Oke, sip. Selanjutnya kita akan menambahkan sub IP di VLAN-VLAN-nya ya, menggunakan encapsulation. Oke, kita masuk ke si ini lagi ya, G00 00.40 sub interface. Oke. Lalu kita encapsulation dot 1Q 40, lalu IP add yaitu 192.168.40.1 ya, 40.1 ya ini. Jangan lupa subnetnya. Oke, lalu kita masuk juga ini 50. Oke, lalu encapsulation 50, lalu IP add ininya 50. Oke, sip. Kita sudah nambahin IP sub IP-nya. Kita tinggal mengkonfigurasi EIGRP-nya. Kita kembali, lalu router EIGRP 10, ingat ya, harus sama semua. Lalu kita masukin networknya. Nah, networknya ini adalah yang terhubung ya, berarti 3031, lalu ini juga ya 92.168.51 dan 192.168.41. Kenapa? Karena routernya ini terhubung dengan kabel ini dan kabel ini ya, jadi connected dengan kabel ini dan ini, jadi kita tambahin di EIGRP nya. Berarti ini network 30.30.30.0, lalu network 192.168.40.0, lalu 50.0. Oke, kita coba cek ya, do show IP route. Nah, di sini
ada more. Nah, di sini sudah kelihatan ya, connected 40 dan connected 50. Jadi si router 3 ini connected dengan 50 dan juga 40. Kita cek di router lain ya, apakah yang terdynamite atau decoded dynamite apakah sudah saling terhubung atau belum. Do show IP route. No. Di sini secara otomatis muncul ya 20, 30, 40 dan juga 50. Jadi router 1 ini sudah saling terhubung dengan ini PC1, PC2, PC4 dan juga PC3. Udah saling terhubung secara otomatis ya tuh. Ada D yaitu EIGRP yang terhubung tuh, via dari 10 10 10 10 10 10 2. Kita cek di router kedua juga. Nah, di sini juga terhubung ya. 30, 40, 50, lalu di sini juga ada 10. Kita coba kirim ya, bentar. Kita cek dulu apakah kita udah nambahin. Oh, belum. Kita tambahin dulu. Itu 68 42 192 atau 68 41. Kita copy biar gampang. Lima 2 5. Oke, kita coba saling kirim. PC 4 kita coba kirim ke PC 0. Violet. Oh, kita belum ngetrang di si switchnya, jadi tidak saling terhubung. Kita cek ya FA01. Nah, ini akses, kita harus ngetrang dulu jadi kabel ininya saling terhubung. Kita coba cepat. Oke, sudah hijau. Kita kirim lagi ya, PC1 ke PC4. Sip, successful. Kita coba ya PC3 ke PC0. Successful. PC1 ke PC2 sukses. PC2 ke PC4 sukses. PC3 ke PC4 sukses juga. Oke, mungkin segitu saja dari konfigurasi EIGRP. Mereka semua sudah saling terhubung ya, router 1, router 2, router 3 dan juga VLAN sudah saling terhubung. Jadi mereka semua bisa saling mengirim data dari jaringan ini ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kesimpulannya dari konfigurasi router dynamic routing EIGRP ini cukup mudah ya. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi EIGRP dari yang connected ini ya, connected. Jadi kita cuman mendaftarkan yang kabel dari router ini yang connected, maka EIGRP akan secara otomatis menghubungkan mereka semua. Ini kita hanya perlu mengkonfigurasi kabel router yang saling connectednya ini yang terconnected, maka EIGRP atau Dynamic Routing EIGRP ini akan secara otomatis menghubungkan IP dari si PC-nya. Jadi secara otomatis saling terhubung. Kita tidak usah mengkonfigurasinya. Jadi secara otomatis di dynamic routingnya sesuai namanya dynamic, yaitu otomatis langsung terhubung. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.